semuanya. Shalom. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Hari yang luar biasa di mana kita semua anak-anak Tuhan, orang-orang percaya merayakan Paskah. Paskah itu sudah terjadi dari perjanjian lama, dari zaman Musa. Pada saat itu Musa ada di Mesir, dia bersama Harun, kakaknya, mempunyai tujuan untuk membawa orang-orang Israel pada saat itu dari tanah perbudakan Mesir untuk keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Tapi di dalam perjuangannya Musa bersama Harun mengalami berbagai macam hambatan, mengalami berbagai macam rintangan yang sangat luar biasa, di mana Raja Firaun pada saat itu tidak mengizinkan orang Israel keluar dari Mesir. Sehingga Tuhan mengizinkan berbagai tulah supaya dengan tujuan Firaun mengizinkan orang Israel keluar dari tanah Mesir. Tetapi ketika tulah itu terjadi, memang Firaun mengizinkan Musa untuk keluar. Tetapi setelah tulah itu hilang, Firaun mengeraskan hatinya. Sehingga suatu ketika Tuhan berkata kepada Musa, "Sembelilah seekor domba yang jantan, yang tidak bercelah. Ambil seikat hisop, lalu masukkan domba yang telah disembelih itu ke dalam satu pasu. Setelah seikat hisop itu dimasukkan, dicelupkan di dalam pasu, dan hisop itu dilebur di atas tiang pintu semua orang-orang Israel, dan juga di atas ambang pintu. Supaya apa? Ketika terjadi tulah kematian orang Israel, Tuhan melihat darah anak domba yang tidak bercela itu, maka selamatlah anak Israel. Itulah sebabnya Paskah pada zaman dahulu itu diperingati dari tahun ke tahun, karena memang itu adalah kehendak Tuhan, di mana setiap tahun mereka menyembelih anak domba yang jantan yang tidak bercela. Untuk apa? Untuk memperingati di mana anak-anak sulung Israel pada saat itu diselamatkan oleh Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau di sini Paskah pada zaman dahulu itu berbicara tentang anak domba yang jantan dan tidak bercela untuk menyelamatkan anak sulung Israel. Pada zaman Perjanjian Baru, Tuhan mengatakan bahwa ada keselamatan bagi setiap orang percaya. Melalui apa? Melalui anak domba yang tidak bercela, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus mengorbankan dirinya menjadi anak domba yang tidak bercela, yang tidak berdosa. Untuk apa? Untuk saudara dan saya, untuk kita semua, supaya bagi siapa yang percaya kepadanya tidak binasa. Bagi siapa yang percaya kepadanya diselamatkan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama baca firman Tuhan dalam kitab Filipi 3 pasal yang ke-10. Firman Tuhan berbunyi, "Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya." Saya akan mengambil tema khotbah saya pada pagi hari ini adalah kuasa kebangkitan Yesus Kristus. Perhatikan ayat firman Tuhan ini. Yang kukehendaki, pertama adalah yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitan. Kebangkitan Kristus adalah tanda kemenangan atas maut. Kebangkitan Kristus adalah tanda kemenangan orang percaya, di mana kita diselamatkan oleh hanya karena kasih karunia. Kita diselamatkan bukan karena kita melakukan hukum Taurat, tetapi karena kasih karunia Tuhan. Makanya Rasul Paulus berkata, yang kukehendaki, yang aku kehendaki, yang kuinginkan ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitan. Kenapa Yesus bisa bangkit? Kenapa orang lain tidak bisa bangkit? Kenapa Yesus bisa bangkit? Karena apa? Karena Yesus adalah Tuhan. Kematiannya adalah suatu bukti kasih-Nya kepada umat manusia. Kematiannya adalah bukti dari pengorbanannya, cintanya kepada saudara dan saya. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya memperoleh kehidupan. Jadi mengikut Yesus itu berbicara tentang kuasa.
dan juga berbicara tentang kehidupan. Mengikut Yesus bukan kita memakai seperti baju orang Farisi, pakai berbagai macam hal, baju yang kelihatan suci, indah, kelihatan berwibawa seperti orang-orang Farisi. Tetapi Tuhan berkata, aku melihat hati, bukan melihat apa yang kelihatan. Paskah adalah berbicara tentang bagaimana Yesus mengalahkan maut. Yesus mengalahkan dosa. Melalui apa? Melalui pengorbanan. Makanya Rasul Paulus berkata, yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitan. Yesus tidak membawa agama, saudara, tapi Yesus membawa kehidupan bagi setiap orang yang percaya. Yesus membawa kuasa bagi siapa yang percaya kepadanya. Ada kuasa, ada kesembuhan di dalam Yesus. Orang-orang yang percaya kepadanya yang sakit disembuhkan. Orang yang tuli bisa mendengar, orang buta bisa melihat, orang yang lumpuh bisa berjalan, bahkan orang mati bisa bangun. Karena di dalam Yesus ada kuasa. Yang ditekankan oleh Tuhan adalah bukan apa yang dilihat oleh manusia, tetapi apa yang dilihat oleh Allah di dalam hatinya. Hati kita yang pertama yang Tuhan inginkan. Saudaraku yang kasih Tuhan, ada 3 hal di sini yang harus kita pelajari dalam Paskah. Pertama, mengenal kuasa kebangkitan. Kenapa Yesus harus bangkit? Yesus bangkit sebagai bukti bahwa supaya barang siapa yang percaya kepadanya memperoleh kehidupan. Barang siapa percaya kepadanya bisa diselamatkan. Barang siapa percaya kepadanya menerima hidup yang kekal. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita percaya kepada Tuhan, kalau kita sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, percayalah kehidupan kekal kita peroleh di dalamnya. Kehidupan kekal menjadi milik bagian kita kalau kita sungguh-sungguh hidup dan percaya kepada Tuhan. Amin. Yang kedua adalah mengenal persekutuan dalam penderitaan. Paskah berbicara mengenal persekutuan dalam penderitaan Kristus. Saudaraku, di mana-mana banyak pengajaran-pengajaran, salah satunya yang kadang saya kontra, saudara, tentang Injil kemakmuran. Mereka berkata bahwa kalau mengikut Yesus pasti berkati kaya raya, kalau mengikut Yesus pasti susah semua. Apa itu salah? Tidak salah, tapi itu bukan menjadi suatu patokan. Karena apa? Karena mengikut Yesus tidak hanya kita diberkati oleh Tuhan. Mengikut Yesus berarti kita harus siap turut dalam persekutuan penderitaannya. Selama di dunia Yesus tidak senang-senang, saudaraku. Selama di dunia Yesus mengalami penderitaan demi penderitaan supaya apa? Saudara yang percaya kepadanya ketika mengalami namanya penderitaan menjadi kuat. Lewat penderitaan itu kita ditempa. Mungkin melalui pasangan hidup, suami atau istri, melalui orang tua atau anak, melalui pemimpin rohani atau umat Tuhan, melalui tetangga-tetangga dan siapa saja. Hidup kita ditempa supaya apa? Kita menjadi pribadi yang dewasa di dalam Tuhan. Tidak menjadi anak-anak. Perhatikan. Mungkin saudaraku melihat atau mungkin pernah merasakan bagi yang sudah berkeluarga di mana kalau anaknya terus dimanja-manja pasti anak itu tidak pernah jadi dewasa. Tapi kalau anak itu diajar terus, ditempa, pasti anak itu menjadi anak yang dewasa. Kekristenan juga demikian, saudara. Mengiring Tuhan Yesus juga demikian, saudara. Kita tidak hanya diberkati oleh Tuhan. Kalau berbicara diberkati, pasti kita diberkati. Tetapi Tuhan juga kadang mengizinkan sesuatu yang kadang tidak kita sukai. Yaitu apa, saudaraku? Kita diizinkan untuk mengalami masalah. Kita diizinkan untuk dicobai. Supaya apa? Supaya kita turut mengambil bagian di dalam penderitaan Yesus Kristus. Supaya kita bisa merasakan, oh ternyata mengiring Tuhan itu tidak mudah. Ada lembah-lembah yang harus dilewati. Ada gunung-gunung yang harus didaki. Itulah dikatakan mengenal persekutuan dalam penderitaannya.
Kalau kita sekarang ini mungkin mengalami penderitaan, saudaraku, bersyukur. Berarti Tuhan sedang melatih kita supaya otot-otot rohani kita menjadi kuat. Supaya rohani kita tidak lemah, saudara. Rohani kita menjadi kuat karena apa? Kita mengalami yang namanya latihan-latihan penderitaan. Seperti olahragawan, saudaraku. Perhatikan seorang binaraga. Binaraga itu dia tidak diam, duduk, makan, diam, duduk, makan. Dia selalu berolahraga. Kadang dia harus push up, kadang dia harus angkat besi supaya apa? Kelihatan otot-ototnya. Begitu juga saudaraku dan saya. Kalau seorang olahragawan itu dia mengangkat besi, itu apakah enak? Tidak, saudara. Sakit. Terkadang dia harus lari sekencang-kencang, capek. Supaya tubuhnya itu berotot. Begitu juga dalam hal mengiring Tuhan. Supaya otot rohani kita kuat, supaya kita menjadi orang dewasa di dalam Tuhan, kita perlu diizinkan untuk mengalami yang nama ujian demi ujian daripada Tuhan. Kita harus terima dengan rasa syukur supaya apa? Lewat penderitaan itu, lewat cobaan itu, lewat ujian itu, kita didewasakan, kita ditempa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau saudara melihat seorang tukang pedang atau tukang besi, di mana dia membuat satu senjata tajam, dia harus menempah besi. Besi itu sebelum menjadi sebuah pisau atau sebuah pedang, besi itu terlebih dahulu dibakar. Dia dibakar. Setelah dibakar, dia ditempah, dipukul, sudah dibakar, dipukul lagi. Supaya apa? Dia menjadi besi yang baik. Dia menjadi besi yang indah kelihatannya, seperti yang diinginkan oleh pemiliknya. Menjadi sebuah yang pedang yang begitu baik, menjadi sebuah keris yang begitu baik, melalui yang namanya apa? Dibakar, lalu dipukul dan dipukul terus. Pengiringan kita juga kepada Tuhan. Kita harus mengalami yang namanya tempaan. Kadang firman Tuhan katakan kita harus melewati kesengsaraan di dalam dapur penderitaan. Firman Tuhan katakan harus melewati dapur penderitaan. Berbicara dapur penderitaan itu saudara, berbicara karena kita kekurangan dalam hal finansial, kekurangan dalam hal makan minum, kita lewati. Supaya ketika kita lulus mengalami hal itu, kita menjadi pribadi yang merdeka. Paulus berkata, aku tahu apa itu kelebihan, aku tahu juga apa itu kekurangan. Justru karena aku melewati baik kekurangan dan kelebihan, aku bisa merasakan bagaimana mengenal penderitaan, persekutuan di dalam Yesus. Rasul Paulus menjadi kuat dalam pengiringannya kepada Tuhan, yaitu melalui persekutuan dalam penderitaannya ketika dia memberitakan kabar baik. Dari satu tempat ke tempat yang lain, dia mengalami karam kapal. Dia mengalami yang namanya di penjara. Dia mengalami yang namanya dilempar, dirajam. Dia mengalami berbagai macam fitnahan dan hujatan. Apakah semua itu membuat dia lemah dan lari? Tidak. Segala sesuatu yang dia alami itu membuat dia menjadi pribadi yang dewasa, yang kuat dalam Tuhan. Karena apa? Dia mau ditempa. Dia mau mengalami persekutuan di dalam penderitaannya, di dalam Yesus. Begitu juga dalam firman Tuhan yang pada hari ini kita dengar. Rasul Paulus berkata, yang kukehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Mengenal kuasa kebangkitan yang Tuhan inginkan adalah persekutuan dalam penderitaannya. Jadi harus mengenal dan merasakan penderitaan di dalam Yesus Kristus. Amin saudara. Jadi mengiring Tuhan jangan cuma diberkati. Tapi ketika mengalami yang namanya ujian, sudah mulai loyo, sudah mulai lemah, motif yang salah membuat mereka tidak kuat di dalam Tuhan. Mereka hanya menginginkan yang namanya mujizat. Mereka hanya menginginkan namanya diberkati secara daging, secara manusia. Tapi tidak mau hidupnya dirinya didewasakan oleh penderitaan. Padahal Rasul Paulus sudah jelas berkata, yang kukehendaki mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaan. Jadi pasca ini saudaraku yang dikasihi Tuhan, bukan cuma berbicara tentang kebangkitan Yesus Kristus.
Paskah juga berbicara bagaimana kita mengenal persekutuan dalam penderitaan di dalam Yesus. Supaya kita menjadi pribadi yang dewasa, hidup di dalam kemenangan. Orang yang disebut pahlawan adalah orang yang mengalami masa-masa sukar dalam kehidupannya. Orang yang disebut pahlawan adalah orang yang mengalami masa-masa ujian yang berat dalam kehidupannya. Tapi dia terus menjadi pribadi yang bersemangat dan kuat. Kalau saudara bisa membaca pahlawan-pahlawan iman dalam firman Tuhan, dalam Alkitab. Mereka adalah orang-orang yang melewati masa-masa yang sukar, masa-masa yang kelam, masa-masa di mana seakan hidup mereka tidak mampu lagi. Tapi mereka kuatkan hati karena mereka percaya Tuhan selalu menyertai kehidupan mereka. Begitu juga dengan kita sebagai anak Tuhan. Akhir-akhir ini saudaraku, banyak ujian, banyak cobaan, banyak rintangan, banyak permasalahan kehidupan yang terus menerus kita alami. Dan kita harus siap menerima. Kalau kita mengenal yang namanya persekutuan di dalam penderitaan. Ketiga, menjadi serupa dengan dia di dalam kematiannya. Artinya saudaraku, yang diinginkan oleh Tuhan dalam kehidupan kita adalah kita siap. Kita harus mematikan semua kedagingan kita. Sikap keegoisan kita. Sikap menang sendiri kita. Yesus telah memberikan contoh saudaraku. Dalam kitab Filipi dikatakan, dia telah menanggalkan kesetaraannya dengan Allah. Sebagai milik yang harus dia pertahankan. Tetapi mengambil rupa menjadi seorang hamba. Artinya apa saudara? Dia telah membiarkan dirinya. Dia tidak mempertahankan keegoisannya. Bahwa dia adalah Allah. Tapi apa? Dia merendahkan dirinya. Merelakan dirinya menjadi seorang hamba. Bagaimana dengan saudara? Terkadang hal ini yang sulit dan sukar untuk kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Terkadang hal ini yang sukar dilakukan orang-orang percaya. Padahal Paskah berbicara tentang mengenal menjadi serupa di dalam kematian Yesus. Mematikan segala perbuatan daging ada dalam kehidupan kita. Memang selagi kita ada di dunia kita tidak sempurna. Tetapi selagi ada di dunia kita berusaha untuk terus disempurnakan. Kita harus belajar terus menyalibkan kedagingan kita. Mengiring Yesus berarti kita harus memikul salib. Memikul salib itu berarti kita harus siap mengalami yang namanya penderitaan. Mematikan segala keinginan daging kita. Mematikan segala karakter-karakter yang Tuhan tidak inginkan. Kesombongan, keangkuhan, keegoisan, menang sendiri. Kita harus mematikan supaya kita menjadi serupa dengan Yesus. Itulah makanya dikatakan yang ketiga adalah menjadi serupa dengan Dia di dalam kematiannya. Supaya saudara dan saya memperoleh hidup di dalam kemenangan. Karena apa? Iblis tidak mendapat celah dalam kehidupan kita. Iblis tidak mendapat celah di dalam apa? Pengiringan kita kepada Tuhan. Karena kita telah menjadi pribadi yang tidak sombong. Menjadi pribadi yang rendah hati. Pribadi yang mampu mengendalikan diri. Menguasai diri dengan apa? Dengan sikap hati kita yang mudah mungkin dipengaruhi oleh orang-orang sekeliling kita. Artinya kita mengambil bagian di dalam kematian Yesus. Pribadi yang sebenarnya kalau dia mau mengambil kealahannya, dia bisa tidak mengalami kematian. Tapi dia memberikan itu kepada Allah sebagai bukti dia harus melepaskan kesetaraannya untuk apa? Saudara dan saya. Supaya saudara dan saya diselamatkan. Kita harus mengenal dan menjadi serupa dalam karakternya sebagai Tuhan. Karakternya yang harus kita ikuti. Keteladanan yang harus diikuti. Sehingga kita menjadi pribadi seorang pemenang. Bahkan firman Tuhan berkata, lebih daripada pemenang. Karena kita mampu mengendalikan kehidupan kita. Mengendalikan keegoisan, mengendalikan kesombongan, mengendalikan apalagi hawa nafsu, mengendalikan kedagingan kita yang selalu menguasai kita. Itulah Paskah. Kemerdekaan atas kedagingan kita. Kemerdekaan atas dosa-dosa. Kemerdekaan atas pelanggaran.
Untuk menjadi seorang pemenang harus perlu menaklukkan. Untuk menjadi seorang pemenang harus perlu mengalahkan semua kedagingan-kedagingan kita yang sering memperbudak hidup kita. Amin. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kebangkitan Tuhan Yesus adalah kemenangannya atas maut, kemenangannya atas dosa-dosa, kemenangannya atas jurang penderitaan. Kebangkitan Yesus membuktikan bahwa kita orang percaya memperoleh kemenangan ketika kita sungguh-sungguh hidup di dalamnya. Amin. Biarlah firman Tuhan ini sangat memberkati kehidupan kita, supaya apa saudaraku? Kita bisa mengenal kebangkitannya. Kita bisa hidup dalam persekutuan dalam penderitaannya. Ambil bagian dalam persekutuan dalam penderitaan. Jangan menjadi Kristen yang kanak-kanak. Jadilah Kristen yang orang dewasa. Kristen yang mau menderita untuk Yesus Kristus. Haleluya.